Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya Teguh Prianto. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai momentum, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe dan klik tombol lonceng ya supaya informasi dapat disampaikan dan dapat notifikasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas beberapa contoh soal yaitu mengenai momentum ya. Beberapa contoh soal mengenai momentum. Jadi terutama dalam hal tumbukan ya, tumbukan antara dua buah benda. Oke, sekarang kita langsung saja lihat video berikut ini. Oke, persoalan pertama yang muncul yang sering keluar dalam setiap ulangan atau apapun ya. Untuk persoalan momentum ini misalkan ada dua benda ya, misalkan ada ini, sambil aja lantai, ada suatu bidang datar ya, ada suatu bidang datar, misalkan ini ada dua benda sebelum tumbukan ya. Ini karena ini bola pertama masanya M1, ini bola kedua masanya M2 ya, masanya M2. Nah, bola pertama bergerak kanan, kelajuan V1, bola kedua bergerak kiri, kelajuan V2. Misalkan V1-nya angkanya saya ambil aja misalnya 2 meter per sekon, V2-nya itu misalkan ke kiri 4 meter per sekon. Misalkan tumbukan yang terjadi itu adalah lenting sebagian ya, lenting sebagian dengan koefisien kelentingan E itu sebesar nilainya 0,5 ya. Misalkan E-nya 0,5, berarti kan ada separuh energi kinetik yang hilang ya, koefisien kelentingannya 0,5. Nah, maka kalau timbul pertanyaannya berapa kecepatan masing-masing bola, kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan, setelah mengalami tumbukan ya, pada saat mengalami tumbukan. Jadi ketika bola ini bertumbukan, nah berapa kecepatan masing-masing ini ya. Jadi misalkan ini V1 aksennya berapa, P2 aksennya itu berapa dalam masalah ini. Oke, kita langsung saja kita jawab ya. Kita lihat sini angkanya kan diketahui dulu, nilai V1-nya dia bergerak ke arah kanan, berarti kan 2 meter per sekon, dia plus V2-nya ke arah kiri ya. Ini kan V2 ke arah kiri berarti min 4 meter per sekon. Kenapa min? Karena kecepatan adalah suatu vektor ya. Dia mengikuti aturan arah vektor ya. Plus kanan, min ke kiri. Kemudian koefisien kelentingannya ada 0,5. Kita catat datanya seperti ini ya. Oke, kita jawab. Ya, jawab. Nah, bahwa nilai E itu kan seperti sebelumnya, nilai koefisien kelentingan adalah min delta V aksen per delta V, atau sama dengan min delta V aksen itu berarti kan ada dua objek, berarti V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Oke, kita tinggal masukkan angkanya, berarti nilai E nya 0,5 sama dengan min V1 aksen ditanya V min V2 aksen tanya. V1 nya ini angkanya 2, V2 nya min 4 gini ya. Nah, ini kita urutkan sini, jadi ini 0,5 sama dengan ini, kali saja minnya supaya hilang minnya, berarti kan kali ini jadi min V1 aksen min jadi plus V2 aksen dibagi berarti 2 min jadi plus, jadi 6. Ini naik sini jadi 6 kali setengah jadi 3 sama dengan min V1 aksen tambah V2 aksen, berarti nilai V2 aksen sama dengan 3 plus V1 aksen. Ini anggap aja persamaan pertama ya. Oke, kalau belum masih agak ragu di stop dulu, di pause dulu, nanti dipelajari, kemudian kalau sudah paham dilanjutkan. Oke, sekarang kita gunakan yang kedua, hukum kekalahan momentum. Jadi hukum kekalahan momentum itu rumusnya adalah M1 V1 tambah ya M2 V2 sama dengan
M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, tinggal masukkan angkanya. Misalkan di soal ini M-nya sama ya. Misalkan di soal ini masanya sama, M1 dengan M2 ya. Berarti kan ini nilai M-nya bisa kita coret. M-nya kita bisa coret sini. Ya, berarti kita tinggal masukkan angkanya. Nilai P1-nya adalah 2 tambah V2-nya sini adalah min 4 ya, min 4 sama dengan V1 aksen ditanya tambah V2 aksen adalah 3 tambah V1 aksen. Berarti ini min 2 sama dengan 2 V1 aksen tambah 3. Nah, ini pindah ruas ya, jadi min 5 sama dengan 2 V1 aksen. Maka nilai V1 aksennya ketemu nih, yaitu min 5/2, yaitu min 2,5 meter per sekon. Nah, tanda min berarti kan setelah tumbukan dia yang V1 nya ke kiri sini ya, jadi V1 aksennya adalah min 2,5 meter per sekon. Nah, sedangkan V2 nya berapa? V2 nya kita lihat dari persamaan satu ini ya, V2 aksennya adalah 3 tambah V1 aksen. Nah, jadi V2 aksen sama dengan 3 plus V1 aksen. Berarti tinggal masukin aja 3 tambah min 2,5 ya, min 2,5. 3 kurang 2,5 berarti 0,5 meter per sekon. Jadi yang V2 aksennya adalah ke kanan gerakannya, jadi 0,5 meter per sekon. Nah, itu contoh soal ya. Oke, ini saya tertarik ke e-book ya. Coba saya lihat ke e-book. Sini ada banyak sekali persoalan. Oke, kita coba. Saya sudah pastekan di sini ya beberapa persoalan. Misalkan ini ada persoalan gini. Sebuah truk melaju dengan yang bermassa. Oke, diketahui dulu. Diketahui masanya M-nya adalah 2000 kg. Melaju dengan kelajuan 36, berarti V-nya 36 km per jam. Jadikan meter per detik jadi 10 meter per sekon. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Berarti delta T-nya adalah 0,1 sekon. Ditanya gaya rata-rata yang bekerja pada truk tersebut, berarti F-nya. Nah, kalau berhenti berarti kan di sini nih, dan berhenti ya, berhenti berarti kan nilai V aksennya adalah 0 karena dia menabrak ya. Nah, maka ini bisa gunakan rumus impuls ya. Impuls sama dengan F kali delta T ya, atau impuls sama dengan perubahan momentum, atau bisa juga kita tuliskan bahwa F kali delta T sama dengan delta P. Nah, oke, kita lihat sini berarti F kali delta T sama dengan delta P-nya berarti kan M kali V aksen min M kali V gitu ya. Kenapa? Karena sini delta P itu adalah momentum sesudah tumbukan dikurang momentum sebelum tumbukan. Nah, ditanya F-nya, kita tinggal masukkan angkanya, berarti F-nya tulis F, delta T-nya sini datanya 0,1 sekon. Tulis 0,1 sama dengan M-nya, massa bendanya 2000 kilo, 2000. Nah, V aksen 0 dikurang M-nya 2000, V-nya itu awalnya berarti 10 ya, 10 meter per sekon. 10. Jadi 0,1 F sama dengan ini pasti 0, jadi 20.000 ya. Berarti F-nya 20.000 dibagi 0,1 jadi 200.000 Newton min. Nah, tanda min itu artinya apa? Tanda min itu sifatnya melawan arah perubahan daripada kecepatan ya. Jadi melawan gayanya, sifatnya menahan. Ini jawabannya adalah D untuk soal sini. Oke, contoh soal berikutnya.
Nah, misalkan ini menarik nih. Ada sebutir peluru bermasa 10 kg ditembakkan ke suatu ayunan balistik ya, bermasa 1,4 kg, 1,49 kg. Oke, saya tulis saja langsung. Diketahui massa pelurunya 10 gram atau 0,01 kg ditambahkan suatu ayunan balistik bermassa 1,49, berarti massa balistik ya, ayunan balistik 1,49 kg. Pada saat ayunan mencapai tinggi maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat. Oh, jadi dia berhenti di sini. Ya, jadi berhenti di sudut 60 derajat. Nah, terus jika berian gravitasi G-nya 9,8, kecepatan pelurunya berapa? Nah, sekarang ini panjang kawatnya adalah 0,2, jadi L-nya sini 0,2. Oke, kita lihat tinjauannya. Misalkan ini gerakannya dari karena titik A, sini titik B, titik C gitu ya. Jadi gerakannya seperti ini. Kita tinjau dulu ya, gerak dari B ke C. Berarti kalau ini saya gambar ulang, berarti kan sini peluru bersarang di dalam balok ya, seperti ini. Kemudian ditembakkan, dia baloknya naik ya, bentuk sudut seperti ini. Nah, ini sudutnya dia sebesar 60 derajat. Kalau ini L, ini diuraikan lagi, ini L juga ya. Nah, berarti sudutnya sudut theta sini ya. Ini gambarnya kurang jelas, saya ulangi lagi. Nah, ya, sini berarti sini sudut theta, berarti sudutnya 60 juga sini. Nah, maka sini L, berarti sini kan ini ke sini adalah L cos 60. Nah, ini kalau misalnya ini ketinggiannya ini H ya, ketinggian daripada dia naiknya, berarti H-nya itu adalah L min L cos 60. Ya, tinggal masukin angkanya. Berarti L-nya kan adalah 0,2 meter ya. 0,2 dikurang 0,2 kali cos 60 setengah. Jadi 0,2 min 0,1. Jadi 0,1 meter. Oke, nah sekarang ini titik B ke C. Nah, gerakan dari B ke C kita akan mencari kelajuan sini ya. Ya, kelajuan ketika di sini ya. Jadi ketika di sini adalah misalkan kelajuannya V aksen. Kenapa? Karena dia peluru bersarang dalam balok. Jadi kelajuannya V aksen. Nah, V aksen ini kita bisa gunakan langsung rumus akar 2GH ya, berarti akar 2 kali 10 kali H-nya jadi 0,1. Nah, G-nya oh ya, ini kesalahan. G-nya di sini di persoalan dipakai 9,8 ya. G-nya 9,8 kali 0,1. Oke. Oke, ini sama dengan berarti akar, jadi 2 kali 9,8 kali 0,1 sama dengan berarti akar 1,96. Berarti akar 1,96 seperti 1,4 meter per sekon. Nah, ini adalah kelajuan peluru ketika dia bersarang di balok ya. Nah, kemudian bagaimana mencari kelajuan pelurunya sebelum dia bersarang, sebelum ditembakkan, sebelum dia mengenai balok? Nah, berarti tinjaunya dari titik A ke B ya. Jadi titik A ke B, jadi misalnya ini peluru, massa peluru MP, kelajuan peluru P. Nah, ini balok ya. Nah, balok sini ya, massa balok ya, atau massa balistik. Nah, begitu kena dia bersarang. Kalau bersarang berarti kan kecepatan balok aksen sama peluru aksen sama dengan V aksen. Nah, V aksennya dia dapat dari sini, dari pencarian sebelumnya. Nah, ini bisa kita gunakan hukum kekalahan energi ya, hukum kekalahan momentum ya. Jadi M peluru kali V peluru tambah massa balok kali V balok
sama dengan MP kali VP aksen tambah MB kali VB aksen. Berarti ini MP kali VP tambah MB VB. Nah ini kan sama ya, mas, kecepatan balok kan peluru setelah dia ini kan bersarang, berarti MB tambah MB kali V aksen. Kita tinggal masukkan angkanya. Masa pelurunya itu 0, lihat sini datanya 0,01 PP nya ditanya. Ini masa baloknya berapa tuh masa balok? 1,49 dikali 0. Kenapa? Karena kecepatan awal balok mula-mula 0 sama dengan masa ini pelurunya, berarti 0,01 tambah 1,49 kali V aksinya 1,4. Nah ini seterusnya, jadi ini 0,01 VP sama dengan ini naik 1,5 kali 1,4. Kita dapat nilai VP nya sama dengan 210 meter per sekon. Berarti sini kita lihat jawabannya, jawabannya C ya, 210 meter per sekon. Oke, satu soal lagi kita coba bahas. Nah ini menarik nih, ini soalnya dari e-book yang tadi ya. Jadi sebuah benda bermasa 2,5 kilo, jadi M nya 2,5 kilo, digerakkan mendatar di atas sebuah bidang licin ya, dan diam oleh sebuah gaya F. Dengan gaya F nya memiliki persamaan 80 tambah 5T. Nah berarti dengan T dalam sekon, pada saat T 2 sekon, jadi T sama dengan 2 sekon, maka momentum bendanya berapa ya? Oke, kan kita tahu bahwa persamaan sebelumnya bahwa impuls sama dengan F kali delta T. Impuls sama dengan perubahan momentum. Nah berarti momentumnya atau F kali delta T sama dengan delta P ya. Berarti kan di sini adalah pada saat, berarti dia mendekati T nya mendekati 0 ya, pada saat. Berarti kan ini bisa aja saya ubah menjadi F dt sama dengan dp, atau saya balik jadi dp sama dengan F dt. Nah ini berarti ini supaya hilang D nya, ini kita integralkan ya, kita berikan integral. Jadi saya pindah geser ke bawah, berarti kan tadi persamaannya dapatnya nilai dp sama dengan F dt. Nah ini dikasih integral dp yaitu P, berarti integral F nya, masukin angkanya, data T F nya nih 80 plus 5T dt ya, 5T dt. Nah berarti integral ini diuraikan, berarti integral 80 dt tambah 5T integral 5T dt, berarti sama dengan 80T tambah 5 per 2T kuadrat, ketemu besar momentumnya ya. Nah tinggal kita masukkan angkanya T nya dia pada saat 2 sekon ya, pada saat 2 sekon. Berarti kan sini 80 kali 2 tambah 5 per 2 kali 2 kuadrat, berarti ini 160 tambah ini jadi coret kuadratnya, jadi tambah 10, jadi 170 kg meter per sekon, 170 kg meter per sekon. Oke, demikian tadi pembahasan beberapa soal yang tadi sempat kita sama-sama pelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.